Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Habibah Mutiah dari kelas 2 GPAI, sebagian dari kelompok 9 yang ingin menjelaskan tentang nasikh wa mansukh. Langsung saja. Nasikh wa mansukh yaitu ilmu yang membahas tentang dihapus atau menghapusnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, ilmu ini tuh menjadi perdebatan para ulama karena tidak boleh atau boleh atau tidak bolehkannya ilmu ini. Karena para ulama nggak semua berpendapat ilmu ini boleh dilakukan. Jadi dulu tuh ilmu ini tuh jadi perdebatan gitu. Nah, langsung saja nasikh wa mansukh secara lugawi, secara etimologinya yaitu ada empat. Yang ke satu ijalah, ada yang bilang ijalah. Ijalah yaitu penghapusan atau menghapuskannya ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu dari keterangan contoh dalam Al-Quran surah Al-Hajj. Ada juga yang bilang pada surah An-Nahl itu menjadi tabdil, yaitu pengganti. Nah, terus ada juga yang bilang yang ketiga itu tahwil dan yang keempat naql. Nah, secara terminologi nasikh wa mansukh yaitu para ulama mendefinisikan bahwa nasikh wa mansukh berbeda dengan redaksinya sedikit berbeda. Nah, tetapi pengertiannya itu hampir sama dalam kalimat raf'ul hukmi bil kitab wal al-asy'ari. Jadi menghapus hukum kitab dengan kitab syara, seperti itu. Nah, lanjut ke rukun dan syarat nasikh wa mansukh. Rukun nasikh wa mansukh ada dua, yaitu adanya pernyataan atau pembatalan hukum yang ada. Jadi rukunnya itu adanya pernyataan atau pembatalan hukum yang ada gitu. Yang kedua yaitu dalil yang menghapus hukum. Dalil yang menghapus hukum. Nah, yang menghapus hukum itu seperti dalil yang terbuat dari hakikatnya tuh seperti ini. Dalil itu lah dibuat oleh Allah dan dihapus juga oleh Allah, seperti itu. Nah, syaratnya yaitu syarat yang dibatalkannya ada 3. 1. Hukum syar'i. 2. Pembatalan yang datang dari tuntunan syar'i itu. Yang ketiga, pembatalan hukum yang tidak disebabkannya oleh berakhirnya perlakuan hukum itu. Contohnya seperti tentang puasa, diwajibkannya puasa. Kan dalam bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Setelah boleh gitu ya, boleh puasa. Setelah habisnya bulan puasa, bukan tentu kita tidak boleh berpuasa gitu. Contohnya seperti itu lagi. Jadi masih boleh gitu mengerjakan puasa di luar bulan puasa juga gitu. Sekarang dasar nasikh wa mansukh. 1. Melalui penentuan yang jelas.
Melalui penentuan yang jelas ini, yaitu seperti contoh pada kalimat yang pernah Nabi Muhammad SAW katakan, kuntu nahaitukum an ziyarati kubur fajroha. Nah, dulu itu hijrah tidak ziarah itu tidak bolehkan. Nah, semenjak ada kalimat itu Nabi lontarkan, maka ziarahlah itu diperbolehkan. Nah, ini tuh muncul boleh ada. Itu contohnya seperti yang ada di surah Al-Hajj yang menjadi tabdil, pengganti. Yang dasar-dasar yang kedua yaitu kesepakatan umat. Nah, ini tuh dasar-dasar nasih wa mansuh itu harus ada kesepakatan pada para ulama. Jadi sepakat bahwa ayat ini tuh mansuh dan nas dan mansuhnya harus sepakat. Itu tuh mansuh nasih wa mansuh, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu melalui studi sejarah. Jadi kita harus mencari sejarah-sejarah ayat-ayat itu. Jadi sebelumnya kita harus tahu sejarah ayat itu, mana yang terdahulu turun yaitu mansuh, mana yang belakang turun yaitu nas. Nah, sekarang macam-macam ayat yang pada dalam Al-Quran. Ada 3, yaitu 1 Nas-sorih. Nas-sorih itu yaitu ayat yang jelas menghapus. Ayat yang jelas menghapus yang terdapat pada ayat terdahulu, yaitu mansuh. Contohnya, pada surah Al-Anfal ayat 65 dalam peperangan itu contohnya. Yang kedua yaitu Nasdimi terdapat dua nas. Jadi dua nas itu saling bertentangan atau mereka dua nas itu tidak kompromi. Jadi turunnya dua nas itu untuk masalah, turunnya sebuah masalah yang sama. Jadi dua nas itu diketahui bahwa waktu turunnya gitu. Nah, yang ketiga naskuli itu jadi kita naskuli itu menghapus sebelumnya secara keseluruhan. Ya. Jadi sebelumnya tuh harus dihapus keseluruhannya. Itu ada pada contoh Al-Baqarah ayat 234. Jadi sebelumnya itu harus dihapus gitu. Harus dihapus. Itu ada pada contoh ketentuan ibdah. Ya. Mungkin segitu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.